Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas izin dan iradahnya sehingga kita pada malam ini kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kita selaku hambanya, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita untukkan kepada junjungan yang besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dan pada bagian ini atau ayat yang ketiga ini kita masih sementara mengkaji wa mimma razaqnahum yunfiqun, di mana mayoritas ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun sebagai karakter orang yang bertakwa yaitu menunaikan zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kedudukan zakat dalam hukum Islam, di mana diibaratkan bahwa zakat itu adalah pintu, jendela dan ventilasinya suatu bangunan atau suatu rumah. Dan pintu, jendela dan ventilasi itu paling tidak ada 3 makna yang terkandung di dalamnya, atau ada 3 manfaat. Pertama, ya tentu untuk kesehatan, adanya udara keluar masuk. Ya, ini bagian dari kesehatan. Artinya bahwa orang-orang yang berzakat itu insya Allah ada jaminan dari Allah dia akan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pintu, jendela dan ventilasi, ya, manfaatnya ya tentu untuk memudahkan, ya, memudahkan. Misalnya kalau pintu, kita memudahkan kita untuk keluar masuk rumah, keluar masuk suatu bangunan dengan adanya pintu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat itu juga mudah. Ya, jadi zakat itu mudah.
Kemudian yang ketiga, pintu, jendela, dan ventilasi itu juga menunjukkan akan keindahan suatu bangunan. Ya, jadi keindahan. Jadi dilihat dari estetika suatu bangunan itu, keindahan suatu bangunan. Ya, ketika bangunan itu ada pintunya, ada jendelanya, ada ventilasi udaranya. Nah, artinya bahwa zakat itu, ya, dibalik menunaikan zakat ada keindahan. Nah, inilah yang insya Allah kita akan kaji malam ini dari dua sisi ini. Jadi zakat dari aspek kemudahan, yang kedua zakat dari aspek keindahan. Pertama, ya, zakat dari aspek kemudahan. Di mana letak kemudahan zakat? Ini penting dipahami oleh setiap umat Islam, setiap orang yang beriman harus ditanamkan di dalam hati bahwa zakat itu mudah. Ya, zakat itu mudah. Nah, dari aspek mana kemudahan zakat itu? Pertama kata ulama, dari prosentasenya yang ringan. Ya, artinya zakat itu, zakat sebagai kewajiban yang diminta oleh Allah kepada orang-orang yang diberikan harta. Jadi prosentase yang diminta Allah itu ringan sekali. Ya, hal ini kita buktikan ringannya itu sampai-sampai yang Allah minta hanya 2,5%. Ya, coba dibayangkan 2,5%. Ya. Anggaplah, tak usah kita pakai setengah, kita bulatkan 3 misalnya. 3% dari 100%. Coba dibayangkan, coba bayangkan itu. Ya, betapa sedikitnya Allah minta. Jadi ini menunjukkan kemudahan. Ya. Memang seperti yang saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika seseorang itu diamanahkan harta yang banyak, ya misalnya sampai puluhan miliar, sampai ratusan miliar, ya memang kesannya banyak, ya kan begitu. Ya, kesannya banyak. Misalnya kalau 1 miliar, 1 miliar berarti 250 juta. Begitu ya? 25 juta ya. 25 juta. Ya, 1 miliar 25 juta. 25 juta kan sudah angka tinggi itu. Ya, apalagi kalau hartanya sampai 10 miliar berarti 250. Kalau 100 miliar sudah berapa? Ya. Iya kelihatannya banyak. Tapi kan Allah juga kasih banyak kan begitu. Jadi jangan dilihat banyaknya. Jangan dilihat banyaknya zakat yang kita keluarkan, tapi lihat berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Berdoa kepada Allah setiap tahun zakatnya semakin bertambah. Ya, ini bagus ini. Jadi berdoa kepada Allah, minta ya Allah tambahkanlah zakatku tahun depan. Apa artinya?
Ketika zakat bertambah, berarti ya harta kita semakin lebih banyak. Ditambah saja 2,5%. Kita sudah dapat 97,5%. Kalau mau ditingkatkan, logikanya kan begitu. Ada yang, ya ada guru saya aja bilang, kalau kamu mau bagus, ya rezekimu, coba minta kepada Allah, selalu minta. Ya Allah, tingkatkan zakatku. Perbanyak zakatku. Ya. Jadi secara otomatis kalau zakat banyak, harta banyak, rezeki banyak. Ya. Jadi kita kembali ke aspek kemudahan zakat. Jadi pertama, persentasenya yang ringan. Artinya sebenarnya tidak ada alasan seseorang itu tidak berzakat. Itu zakat harta ya. Ya, apalagi zakat fitrah. Apa alasannya? Zakat fitrah berapa kilo? Ya. Berapa kilo kalau zakat? Kalau beras? Ya, anggaplah 3 kilo ya. Berapa saja itu? Jadi kalau harga beras yang kita makan 15.000, 45.000 saja untuk zakat. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi tidak ada. Makanya pantas Allah menghukum dengan hukuman yang berat bagi yang tidak mau zakat. Allah menghukum dengan hukuman yang sangat berat bagi yang tidak berzakat. Itu kan diceritakan dalam hadis, ini hadis sahih, bahwa harta kita yang tidak dizakatkan itu nanti di yaumil akhir akan dijelmakan menjadi seekor ular, namanya ular akra ya. Menjadi ular. Di akhir nanti ular itu akan melilit kita punya tubuh. Ini harta yang tidak dizakatkan ini. Dia lilit mulai dari kaki, dia lilit. Kemudian kepalanya berhadapan dengan kita. Begini ceritanya. Bilang, saya ini hartamu dulu. Ya. Naudzubillah. Kita mohon kepada Allah agar jauhi. Itu dari hadis. Dari Al-Quran. Ya. Dari Al-Quran itu Allah jelaskan hukuman. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu kita punya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, yuhma fi nari jahannam, dipanaskan di atas api neraka jahanam. Ibaratnya kalau kita di sini tidak perlu dipanaskan di api. Ya, kalau dulu itu setrika dipanaskan di atas kompor. Itu ibaratnya itu diibaratkan oleh. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu dipanaskan ibaratnya setrika. Nah, untuk apa itu? Fatukwa biha jibahu. Untuk disetrikakan pertama depan jibahu. Jadi bagian depan dulu disetrika. Jadi yang jadi setrikanya adalah harta kita. Jadi setrikanya itu. Jadi hukuman pertama bagi yang tidak berzakat itu, hartanya itu akan menyiksanya bagian depan dia. Setelah hartanya dipanaskan, kemudian disetrikakan. Wa junubuhum. Setelah di depan, samping, kiri kanan.
disetrika, wa zuhuruhum, dan di belakang. Jadi disetrika depan, samping, kiri, kanan, belakang. Itu yang menyiksa kita. Jadi harta kita yang mana di dunia ini kita cintai, kita jaga, kita sayang, tapi kita tidak keluarkan zakatnya, justru jadi alat penyiksa. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ini bentuk kemarahan Allah kepada orang-orang yang enggan berzakat. Apa alasan kita ada zakat? Saya minta sangat sedikit. Kan begitu. Ya. Oleh karena itu, ya bagi kita ini yang diberikan harta berlebih oleh Allah, ya jangan kita lupakan. Ya, jangan kita lupakan. Itu satu. Yang kedua, sisi kemudahannya zakat itu. Zakat itu hanya dikeluarkan dari harta yang berlebih. Artinya, bagi yang sedikit uangnya, hartanya, tidak diperintah zakat. Jadi hanya orang-orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah yang diminta untuk disakatkan 2,5 itu. Tapi kalau sedikit Allah titip harta kita kepada kita, Allah tidak tuntut kita. Dan itu tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman. Ya. Nah, istilahnya nisab. Ya, istilahnya nisab. Jadi batas jumlah harta kita yang wajib dizakatkan. Itu kan mayoritas ulama, ini kan banyak pendapat ini. Banyak pendapat batas minimalnya berapa. Ya, tapi umumnya ulama berpatokan kepada seberat ya, emas 85 gram. Itu nisabnya. Jadi memang ada beberapa, ada di bawah. Pendapat yang lain ada di bawah, ada yang di atas. Ya, tapi ada yang lebih banyak mengambil ini 85 gram. Artinya hanya orang-orang yang memiliki harta sejumlah seharga 85 gram emas diminta oleh Allah 2,5%. Ini pun sebenarnya masih ada lagi syarat-syarat yang lain. Tidak secara otomatis. Misalnya saya punya harta 85 juta, itu saja. Belum tentu ada juga kewajiban. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan yang lain. Apa persyaratan yang lain? Persyaratan yang lain itu, yang kita punya itu berpotensi untuk berkembang. Jadi kalau harta yang kita punya tidak berkembang, contoh rumah yang kita tempati kan tidak berkembang, maka tidak ada zakat. Kalaupun misalnya ada zakat, Imam Syafi'i sekali saja. Kalau kita mau bersih sekali saja. Tapi ada juga mengatakan tidak. Oke lah, kita ambil yang aman. Sekali saja. Seterusnya tidak. Kenapa? Tidak berkembang. Tidak berkembang. Ya, sama dengan emasnya istri. Kalau hanya untuk dipakai saja sebagai perhiasan sehari-hari, itu tidak ada zakat. Yang ada zakatnya itu emas yang disimpan. Tujuannya apa? Investasi. Siapa tahu ada nanti dijual tanah. Nah, ini nanti kita jadi korban. Ya, itu kan niatnya mau dikembangkan kan. Tapi kalau rumah tidak. Ya. Jadi tidak otomatis
Saya punya harta sejumlah 85 gram emas, langsung diminta dosa. Enggak. Dilihat dulu posisinya bagaimana dia, statusnya bagaimana. Misalnya saya punya rumah harga 400 juta. Sudah lebih kan? Tapi kan saya tempati bukan untuk dibisniskan. Saya tidak sewakan. Jadi kecuali rumah kita disewakan, oh itu baru kena. Tapi kalau untuk kita tempati, tidak. Ya sama dengan kita punya kendaraan. Ya hanya dipakai sehari-hari. Bukan untuk bisnis. Ya, jadi kalau rental itu wajib keluar zakatnya. Rental, karena dibisniskan. Tapi kalau hanya dipakai, hanya keperluan saja. Ya, untuk memudahkan kita punya urusan, nah. Ya. Jadi sekali lagi, sisi kemudahannya zakat itu hanya diperintahkan ya bagi orang-orang yang berlebih. Ya, 85 gram. Ya, sekarang kan berarti sudah hampir 100 juta ya. Sekarang kan bukan 1 juta Pak ya, bukan 1 gram yang sudah lebih kan. 1 juta saja 85 juta kalau 1 juta. Bagaimana kalau 1.500.000? Jadi ada 100 juta lebih kan. Standarnya itu. Jadi yang punya uang 50 juta, enggak. Enggak ada kewajiban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hal penyaluran fleksibel. Ya, dalam hal penyaluran fleksibel. Apa maksudnya? Kita ini yang ada kewajiban zakat, fleksibelnya bisa kita langsung serahkan langsung ke fakir miskin. Bisa juga melalui LAS. Ya kan? Lembaga amil zakat di setiap masjid. Atau bisa langsung Basnas kota, Basnas provinsi. Fleksibel. Tidak harus di sini, harus enggak. Bebas. Kalau kita tidak mau melalui lembaganya, mau langsung, please, silakan. Ya, dengan catatan tadi ya hitungannya harus tepat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemudahannya bahwa zakat itu tidak hanya berfokus pada satu jenis. Jadi ada beragam jenis zakat. Ya. Misalnya kalau zakat harta itu ada zakat pertanian, ya, ada zakat perdagangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat oleh ulama itu dari sisi kemudahan. Kemudian yang kelima, ya, kemudahan dalam menghitung. Ya, tidak susah menghitung zakat. Ya, hanya perlu dipahamkan dalam menghitung zakat. Ini khususnya bagi pedagang ini. Karena ada pedagang yang salah paham. Menghitungnya mudah. Tetapi harus paham caranya. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan itu? Ya kan ada yang pedagang ini dia hanya hitung keuntungannya. Ya, berapa untungnya? Itu yang dia hitung. Padahal
Yang dihitung itu seluruh modalnya juga. Jadi kalau pedagang, hitung semua barang dagangannya. Cukupkah tidak dia satu senisab? Harus dihitung dulu. Dihitung itu. Harga berapa? Ini satu toko ini kira-kira. Harus dihitung satu-satu. Berapa? Untuk ketepatan jumlah yang kita zakatkan. Ya, itu untuk ketepatannya ini. Tapi pada prinsipnya menghitungnya itu mudah. Tidak sulit-sulit. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya aplikasi penghitung zakat. Ya kan sekarang kan ada aplikasi penghitung zakat. Boleh memudahkan lagi. Jadi misalnya ini beragam macam zakat, kita punya zakat. Ada zakat perdagangan kita. Kita ada bisnis. Kita juga ada pertanian. Kita juga ada bisnis lain. Ada profesi. Ya, misalnya dia dokter. Itu kan zakat profesi itu. Itu dihitung dalam aplikasi itu. Nanti tinggal jumlahnya berapa zakatnya, selesai. Sangat-sangat mudah. Nah, kemudian yang terakhir, ada kemudahan spiritual. Ada istilahnya. Jadi kemudahan spiritual. Artinya yang dimaksud di sini kemudahan spiritual, bahwa zakat itu dapat mendatangkan ketenangan hati dan keberkahan harta. Itu otomatis itu seperti yang kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Ini terkait dengan kesehatan jiwa itu. Kesehatan zahir dan batin kita. Ya, dengan zakat itu dapat mendatangkan ketenangan. Itu kita terasa tenang itu. Alhamdulillah. Ya, saya punya beban sudah selesai. Ibaratnya salat. Biasanya Pak, mungkin kita sama-sama rasakan itu. Biasanya ini karena mungkin ada asbab sehingga kita tidak sempat berjamaah. Tertunda kita punya salat, terlambat. Ada beban tersendiri kita belum salat. Kita belum tidak tenang. Biasa juga kalau kita ini ada pertemuan, kita kan orang-orang kantor ini, ada pertemuan di hotel. Ini sudah masuk waktu ini. Ini masih kita asik rapat, masih pembicara asik menyampaikan materinya. Oh, kita sudah gelisah ini. Ini kita Kementerian Agama ini. Kadang begitu, Pak. Biar Kementerian Agama juga waktu saat tidak perhatikan itu. Waktu salat hantam saja. Kadang kita juga tinggalkan, kita salat saja di musala, tapi jangan semuanya satu-satu. Sudah masuk waktu masih asik bicara. Kan kalau kita kan terbiasa berjamaah, kita yang terbiasa berjamaah, masuk waktu tidak salat, gelisah, kita tidak tenang. Sama dengan orang zakat, orang yang sudah terbiasa zakat, belum dia zakatkan hartanya, tidak tenang. Ya, jadi ada ketenangan. Itu mudah Allah datangkan itu. Mudah itu, tidak dibuat-buat itu, tidak dibuat-buat. Itu Allah memang sengaja mendatangkan, memudahkan datang ketenangan itu ketika kita sudah tunaikan. Dan insya Allah juga ada keberkahan. Ya, makanya ketika kita menyerahkan zakat, kita kan didoakan, Pak ya. Karena itu perintah Al-Quran. Ingat, jadi ketika kita serahkan zakat,
lalu dia tidak doakan kita, berarti tidak melaksanakan perintah Al-Quran. Itu perintah Allah itu, mendoakan orang yang berzakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ini dalilnya ini. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta ya dari mereka ini ya sebagai zakat dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan. Setelah engkau ambil, setelah dia serahkan, wasalli alaihim, doakan mereka. Perintah Allah. Perintah Allah. Nah, dalam doa itu ini juga diajarkan apa yang biasa dibaca, Pak. Pernah dengar? Ketika kita serahkan zakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal, dengar doanya si Amin itu, Pak. Dengar, Pak. Doanya kan diantaranya itu barakallah ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak dari apa yang engkau berikan. Itu doanya Pak Amin itu. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak apa yang engkau berikan. Wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi, memberikan keberkahan terhadap harta yang ada pada saat harta yang tersisa pada diri. Coba itu. Yang tersisa 97,5%. Itu didoakan supaya berkah. Dan insya Allah memang berkah. Karena itu janji Allah, diberikan kemudahan, keberkahan. Jadi harta kita yang sudah dizakatkan itu, yang kita miliki, yang sisa yang kita miliki itu insya Allah berkah. Berkah. Apa cirinya? Apa cirinya harta yang berkah itu? Cirinya harta yang berkah itu, harta yang kita, ya harta itu akan selalu terpakai dalam kebaikan. Itu akan selalu terpakai dalam kebaikan. Selalu terpakai. Sementara harta yang tidak berkah, harta yang tidak berkah, boleh jadi tidak berkahnya karena belum ditunaikan zakatnya kan. Yaitu hartanya terpakai dengan sia-sia. Sia-sia. Mau tahu contohnya, Pak? Hartanya dipakai sia-sia. Mau tahu contohnya? Petasan. Yang petasan kemarin ini, waktu tahun baru, kan ada sampai jutaan, Pak ya? Harganya petasan juta itu yang bahkan ada puluhan juta. Dia korbankan. Itu harta sia-sia itu. Tidak berkah itu. Yang harta yang berkah itu dipakai untuk kebaikan. Sumbang masjid, bantu orang. Itu namanya berkah. Tapi kalau hanya untuk itu tidak berkah. Itu sia-sia. Ya. Oleh karena itu, ya kalau mau harta yang kita miliki ini selalu terpakai kepada kebaikan, kuncinya selalu kita bersihkan dengan zakat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian kita pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih ada satu rencana, saya mau jelaskan semua tapi tidak cukup waktu, yaitu tentang keindahannya zakat itu seperti apa. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Saya kira inilah kajian kita pada
malam ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya, dengan tentu menunaikan ya zakat kalau memang saatnya kita berzakat. Mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.